Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, senang deh bisa menyapa kalian. Pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok 1 Cloud Accounting B yang beranggotakan yang pertama ada Sapta Jaya Pradana, lalu Septi Iza Amelia Dewi, dan Albertus Wirahadi Suharsono Senior akan mengajak kalian jalan-jalan pada salah satu wilayah yang ada di daerah Jember. Tepatnya di Jalan KH Abdurrahman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo ini jika ditempuh dari Universitas Jember butuh perjalanan sekitar 40 menit dengan jarak dari Universitas Jember antara 20 kilometeran. Di Desa Tempurejo ini kami tertarik dengan salah satu UMKM milik Bapak Subandi, yaitu UMKM berupa toko bahan gigi yang bernama Toko Bahan Gigi Farida. Toko ini telah berdiri sejak 18 Mei tahun 2000, yang jika dihitung, toko ini telah berdiri sekitar kurang lebih 22 tahun. Untuk mengenal lebih detail mengenai Toko Bahan Gigi Farida ini, kami telah mewawancarai pemilik dari toko, yaitu Bapak Subandi. Berikut adalah video wawancara yang telah kami lakukan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, sini saya mau bertanya tentang toko yang dimiliki oleh Bapak. Iya. Yaitu tokonya milik sendiri atau bagaimana Pak? Milik sendiri, perorangan. Oh, perorangan. Terus pegawainya apakah ada pegawai atau keluarga sendiri yang mengelola? Karena skalanya kecil, jadi tanpa melibatkan orang lain. Jadi khususnya untuk keluarga anak dan istri. Oh, Pengelolaannya. ya. Kalau untuk berdirinya itu sudah mulai dari kapan? Insya Allah kalau nggak salah tahun 2000 bulan Mei tanggal 18. 18 Mei. Itu di tempat yang lama. Sementara yang sekarang itu tahun 2007 yang pindah ke pasar. Itu kalau dari penjualan dan pembeliannya apakah melakukan pencatatan setiap ada transaksinya? Awalnya ya, tapi sejak pandemi, sehingga yang belanja pun juga mengurangi, jadi nggak ada pencatatan. Oh, Artinya hanya diingat, karena skalanya sudah menurun, yang belanja juga menurun sejak tahun 2020. kemudian untuk pembelian stok apakah dilakukan setiap awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan atau setiap stok habis baru Bapak beli stok? Kalau sebelumnya, sebelum pandemi, kita nyetok banyak. Karena diprediksi biasanya habis lebaran, yang mayoritas orang Tempurejo kerja merantau itu belanja ke kita itu banyak. Tapi setelah pandemi mengurangi, bahkan turun drastis sampai 60%. Tapi mulai tahun sekarang, kita syukuri sudah hampir mulai pulih kembali. Untuk pembelanjaannya sesuai kebutuhan. Kemudian untuk produk-produk yang dijual dalam toko Bapak itu apa saja? Oh, kalau macam-macam bahan baku gigi banyak ya, kita nggak bisa ngitung ya. Itu kurang lebih ada mungkin sampai 50 macam. Bahkan satu gigi mereknya bisa sampai 20 sampai 30 merek. Jadi kalau sementara nggak bisa ngitung, antara 50 lah, 50 jenis mungkin dari bahan baku semuanya. Dari 50 jenis produk itu barang yang paling sering terjual atau yang paling laku itu barang yang mana? Tiga jenis itu biasanya. Kalau nggak gigi, bobo atau powder atau liquidnya atau minyaknya, itu yang paling laris.
Kemudian apakah ada pembeli yang membeli itu tapi berutang gitu? Nah, sebagian ya, bahkan hampir semuanya tidak ada banjir atau DP, hampir semuanya ngambil, tapi sebagian. Nah, terus sisanya biasanya transfer setelah 1 bulan. Untuk kemudian produk sendiri apakah secara cash atau berutang juga, Pak? Nah, separuh utang, separuh cash. Itu 1 bulan biasanya. Kemudian untuk produk-produk ini, produk yang dari toko Bapak itu ngambilnya dari mana? Ada dari Jakarta, ada dari Jogja, ada yang tapi dominannya paling Surabaya, Universal. Oh, baik. Nama PT-nya Universal. Kemudian untuk saat ini apakah sudah mengalami atau melakukan pencatatan kembali seperti di awal yang dilakukan? Rencananya seperti itu, tapi belum ketemu karena penjualannya masih tidak seperti dulu. Artinya masih kurang ramai gitu. Tapi sebagian perantau sudah mulai ngambil, mulai skala besar, mulai sudah yang kirim ke luar daerah, luar pulau. Kemudian toko Bapak ini kan sudah dibilang atau dapat dikatakan sudah berdiri cukup lama. Ya. Untuk setiap bulannya apakah ada pajak yang dibayarkan? Belum, karena ini bukan perusahaan besar, jadi perusahaan semacam home industry sebetulnya. Artinya belum ada pencatatan. Memang saya punya SPPT ya, dulu memang pernah, tapi ya itu sejak mulai pandemi pelanggan drastis turun, sehingga kacau balau lah ibaratnya tentang penjualan. Jadi tidak lagi diaktifkan SPPT-nya. Kemudian untuk tanah dan bangunan itu milik pribadi ya? Tidak, kontrak. Itu per tahun 6 juta. Pembayarannya per 3 atau 4 tahun sekali. Baik, terima kasih Pak atas waktunya telah bersedia diwawancarai. Iya, sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dari wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi, yaitu bahwa sebenarnya sebelum pandemi, toko ini melakukan pencatatan, bahkan sejak awal didirikannya toko. Namun, karena adanya pandemi, toko ini tidak lagi melakukan pencatatan, sebab penjualan dari toko terjun bebas. Kemudian, kami mengumpulkan beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Mei kemarin, sehingga kami dapat menyusun pencatatan pembukuan menggunakan Zahir dan Accurate. Berikut adalah hasil dari pencatatan kami. Adapun laporan laba rugi pada toko bahan gigi Farida adalah akun pendapatannya sebesar 34.670.000 dengan penjualan 34.670.000 dengan jumlah pendapatan yaitu 34.670.000. Harga pokok penjualannya adalah 31.427.500 dengan jumlah harga pokok penjualan adalah 31.427.500. Laba kotornya sebesar 3.242.500. Beban operasinya meliputi beban umum dan administrasi sebesar 500.000, meliputi beban utility, administrasi, sewa, dan lainnya, berupa biaya sewa gedung sebesar 500.000 dengan jumlah beban operasi adalah 500.000. Pendapatan operasinya adalah Rp2.742.500. Kemudian pendapatan dan beban lainnya meliputi pendapatan lainnya dengan jumlah pendapatan lainnya adalah 0, beban lainnya meliputi jumlah beban lainnya adalah 0, jumlah pendapatan dan beban lainnya adalah Rp0. Kemudian laba atau rugi bersih before tax adalah Rp2.742.500. Laba bersih after tax adalah Rp2.742.500.
Kemudian adalah laporan laba rugi toko bahan gigi Farida selama bulan Mei menggunakan aplikasi Zahir adalah pendapatan meliputi pendapatan usaha sebesar 34.670.000 dengan total pendapatan usaha adalah 34.670.000. Kemudian beban atas pendapatan meliputi beban atas pendapatan harga pokok penjualan sebesar Rp31.427.500. Kemudian total beban atas pendapatan adalah Rp30.427.500. Laba rugi kotornya adalah Rp3.242.500. Kemudian beban operasionalnya meliputi beban administrasi dan umum, yaitu beban sewa kantor sebesar Rp500.000. Total beban administrasi dan umumnya adalah Rp500.000. Kemudian total beban operasionalnya adalah Rp500.000. Laba rugi operasinya adalah Rp2.742.500. Beban non-operasinya meliputi total beban non-operasi adalah Rp0. Laba rugi operasi adalah Rp2.742.500. Pendapatan lainnya dengan total pendapatan lainnya adalah Rp0. Kemudian beban lainnya dengan total beban lainnya adalah Rp0. Lalu jumlah laba bersihnya adalah Rp2.742.500. Jumlah ini telah sesuai dengan jumlah yang telah kita hitung pada aplikasi Accurate tadi. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai salah satu UMKM, yaitu toko bahan gigi Farida yang ada di salah satu daerah di daerah Jember, yaitu tepatnya adalah di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Semoga video kami dapat menambah wawasan Anda serta menambah ilmu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.